Daily Seeking God. Setiap hari mencari Tuhan. Fokus. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Pada tahun 1812, Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis yang terkenal karena kejeniusannya dalam strategi militer, memulai invasi besar-besaran ke Rusia dengan sekitar 600.000 pasukan, salah satu pasukan terbesar dalam sejarah perang saat itu. Ia begitu yakin akan kemenangannya, sehingga ia lebih fokus pada kejayaan politik dan ekspansi wilayah ketimbang pada realitas lapangan yang keras. Namun, Napoleon melakukan kesalahan fatal. Ia tidak fokus pada iklim dan logistik. Ia terlalu memusatkan perhatian pada pertempuran besar melawan pasukan utama Rusia dan menganggap kemenangan hanya akan ditentukan oleh konfrontasi langsung. Tapi Rusia menggunakan strategi berbeda. Taktik bumi hangus, mereka mundur sambil membakar desa dan lumbung makanan, memaksa pasukan Napoleon terus bergerak lebih jauh tanpa suplai. Napoleon juga meremehkan musim dingin Rusia saat pasukannya mencapai Moskow. Kota itu telah dikosongkan dan dibakar oleh penduduk sendiri. Tidak ada yang bisa diraih. Sementara itu, musim dingin mulai menggigit dan suhu turun drastis hingga minus 30 derajat Celcius. Tentara Prancis yang tidak siap menghadapi cuaca itu mulai kelaparan, membeku, dan mati satu persatu. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus menasehatkan bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang harus fokus dan tidak memikirkan soal-soal penghidupannya, supaya berkenan kepada komandannya. Komandan kita adalah Yesus Kristus, dan kita adalah prajurit Kristus. Iblis akan berusaha mengalihkan fokus kita, supaya kita berkutat kepada soal penghidupan kita. Dan kita tidak sadar bahwa kita sedang menghadapi peperangan rohani, dan akhirnya hidup kita tidak dapat menghasilkan buah. Prinsip firman Tuhan sudah jelas di dalam Matius 6 ayat 32 sampai 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita fokus kepada mandat Tuhan, maka segala soal-soal penghidupan kita pasti akan Tuhan sediakan. Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Yang menjadi perenungan adalah, maukah kita fokus kepada mandat Tuhan dalam hidup kita? Maukah kita percaya bahwa Tuhan memelihara orang yang hidup di dalam mandatnya? Doa. Terima kasih Bapa. Engkau telah memilih kami menjadi prajurit Kristus. Ajar kami selalu taat dan setia kepada Engkau sebagai komandan kami. Beri kekuatan kepada kami untuk menyelesaikan mandat Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kami. Dan biarkanlah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.